Lalu Dojun pun berkata dengan tegas, saya akan bertanggung jawab untuk semuanya. Tolong ikuti perkataan saya, CEO Soyang Security dan Wakil CEO Yang. Namun, Wakil CEO Yang mendengar itu segera menyela dengan nada khawatir, kepala divisi, seperti yang kita lihat di berita, itu jelas sebuah aksi teror. Apakah Amerika akan tinggal diam? Mereka bahkan mungkin akan menimbulkan perang. Dojun menoleh padanya dan bertanya dengan tenang, dengan siapa? Yang terdiam sejenak, lalu menjawab kebingungan, apa? Dojun mengulang pertanyaannya dengan lebih tajam, mereka akan berperang dengan siapa? Setelah berpikir sejenak, Wakil CEO yang akhirnya berkata, dengan kelompok teroris, tentu saja. Dojun langsung menimpali, kalau begitu, jika Amerika berperang dengan kelompok teroris biasa, berapa besar kemungkinan Amerika akan kalah? Yang tak langsung menjawab, wajahnya menunjukkan keraguan. Dojun pun melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, karena itu, meski kejadian ini sangat mengejutkan, wajar saja jika banyak yang panik. Tapi tolong pikirkan dengan kepala dingin. Serangan teror yang terjadi serentak di seluruh wilayah Amerika tidak akan dibiarkan berulang. Pemerintahan Amerika pasti akan memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Sebaliknya, jika operasi militer terhadap kelompok teroris dimulai, harga saham akan segera pulih. Mendengar itu, Wakil CEO yang berkata dengan ragu, kepala divisi, bukankah kita sebaiknya menunggu dan memutuskan setelah memeriksa kondisi bursa saham Amerika? CEO Soyang Security pun menambahkan, untuk sementara, bursa saham Amerika akan ditutup. Setidaknya akan ditutup selama 4-5 hari. Jadi kita harus segera membuat keputusan. Mendengar pernyataan CEO Soyang Security, Yang pun tampak sedikit terkejut. Ia tahu betul, jika Wall Street sampai ditutup, maka itu pertanda serius karena bursa tersebut adalah pilar ekonomi Amerika. Menurutnya, menghindari badai memang langkah yang tepat. Lalu, Wakil Yang segera menjawab dengan hormat, iya, Pak. CEO itu melanjutkan dengan suara mantap, mari kita ikuti pendapat kepala divisi. Jika berbicara soal investasi, bukankah dia berada beberapa tingkat lebih tinggi dibanding aku dan kau? Dojun yang mendengar itu hanya bergumam dalam hati. Sebagai CEO perusahaan, dia memang setangguh usianya. Tapi aku yakin, di balik sikap tegasnya, dia pasti bersorak gembira mendengar pendapatku. Di masa yang penuh risiko gagal ini, aku, sebagai anggota keluarga pemilik perusahaan sekaligus pemegang saham utama, telah menyatakan akan bertanggung jawab atas semuanya. Tanggung jawab penuh ada di tanganku. Bagi seorang CEO, mendengar hal itu pasti membuatnya lega sekaligus bahagia. Ya, dia pasti sangat gembira. Pada malam itu, Dojun duduk sendirian di ruang tamu. Lampu layar televisi memantulkan cahaya biru ke wajahnya yang serius, sementara berita terus bergulir tanpa henti. Dalam hatinya, ia bergumam pelan, aku kembali ke Yewido dan berjaga semalaman, memantau berita kilat dari KMN. Tapi bukan hanya aku yang melakukannya. Malam ini, bukan hanya Yewido, seluruh gedung-gedung besar di pusat bisnis pun tetap menyala, seakan kota ini menolak untuk tidur. Hari itu, tanggal 12, resmi tercatat sebagai hari kejatuhan pasar saham global. Saat bel penutupan bursa berbunyi, para karyawan menghela napas panjang, wajah mereka penuh lelah dan tegang. Sebagian besar bergegas berkelompok menuju sauna, mencari sejenak ketenangan sebelum kembali menghadapi pertempuran panjang yang belum jelas kapan akan berakhir. Dojun sendiri tetap tinggal, menatap layar komputer di depannya. Sekarang saatnya memeriksa hasil dari operasi rahasia yang kulakukan beberapa hari terakhir, gumamnya. Ia mengklik mode transaksi, lalu matanya membelalak kaget. Angka demi angka muncul di layar, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, melonjak dengan cepat. Dalam hati, ia kembali bergumam, aku memang sudah memperkirakan akan mendapat keuntungan besar, tapi ini jauh melampaui imajinasiku. Belum sempat lepas dari keterkejutannya, Dojun kembali masuk ke transaksi lain, kali ini dengan 100 saham Jepang. Angkanya bahkan lebih tinggi dibandingkan pasar dalam negeri. Meski uang yang ia hasilkan jumlahnya benar-benar luar biasa, ia tidak merasakan kebahagiaan. Ada beban yang menyelip di dadanya. Faktanya sederhana, jika aku menghasilkan sebanyak ini, itu berarti ada orang lain yang kehilangan jumlah uang yang sama besarnya. Data terus bergulir di layar. Indeks Kospi 200 jatuh 7,96 poin. Saham KOSD AKI anjlok lebih dalam lagi, 11,59%. Akibatnya, nilai pasar di bursa saham turun 23,4 triliun won hanya dalam satu hari. Di pasar KOSD AKI, penurunan mencapai 4,3 triliun won. Total kapitalisasi pasar yang lenyap, 27,7 triliun won. Investor retail maupun perusahaan sekuritas sama-sama menanggung kerugian besar. Ironisnya, justru perusahaan-perusahaan sekuritas yang selama ini diuntungkan oleh posisi jual, kini malah terseret arus dan mengalami kerugian telak. Dojun menatap layar tanpa berkedip. Dan hari ini bukanlah akhir, justru awal dari segalanya. Benar saja, sejumlah orang berhasil meraup untung besar melalui put auction hari itu. Esok, pasar masih diperkirakan akan terus jatuh, mendorong investor lain berlomba membeli put auction.
Namun, ia tahu betul, seperti biasa, mereka yang terlambat naik kereta, akan berakhir jatuh tersungkur. Dalam 2 atau 3 hari ke depan, batinnya dingin, akan banyak orang yang menangis karena kehilangan uang. Perjudian ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan orang. Malam semakin larut, namun mata Dojun tak kunjung lelah. Layar di depannya terus menampilkan angka-angka yang sama sekali tak memberi ketenangan. Keesokan harinya, suasana di kantor Dojun terasa lebih tenang meski bayangan tragedi masih menyelimuti dunia. Ia duduk di balik meja kerjanya, memegang gagang telepon, lalu berbicara dengan suara mantap. "Rahel, tolong ambil $100 juta dari rekeningku dan donasikan atas nama New York Fantasy Investment." Di seberang sana, Rahel terkejut, suaranya bergetar, apakah saya tidak salah dengar? $100 juta? Iya, jawab Dojun tanpa ragu. Lagi pula, kita akan punya banyak uang. Mendonasikan sebagian untuk bantuan kemanusiaan, apalagi untuk proyek memorial, itu langkah yang bagus. Kau bisa memutuskan sendiri kemana dana itu akan disalurkan. Setelah menutup telepon, Dojun bersandar di kursinya. Dalam hati ia bergumam, tragedi tidak bisa ditebus dengan uang. Tapi paling tidak, bantuan ini bisa meringankan proses pemulihan. Walau sedikit egois, mungkin ini salah satu cara untuk mengurangi beban di hati. Ia lalu merenungkan kondisi ekonomi. Meskipun penurunan suku bunga sudah dimulai sejak sebelum 2001 akibat runtuhnya gelembung IT, Federal Reserve mempercepat langkah itu setelah insiden 9/11 untuk meredam dampak guncangan. Suku bunga acuan yang awalnya 6,5% terjun menjadi 1,75% hanya dalam setahun. Dan dengan penurunan tambahan, akhirnya stabil di kisaran 1%. Bunga yang rendah membuat pasar saham kembali bergeliat. Pasar yang sempat anjlok perlahan bangkit, memberi harapan baru. Dari semua kejadian itu, Dojun menyadari ada 2 perubahan besar. Pertama, sikap orang-orang di fantasi terhadapnya berubah drastis. Secara formal, masih ada CEO Oh Se-yun, tetapi banyak orang mulai memperlakukannya seolah ia adalah ketua kehormatan. Oh Se-yun sendiri hampir tidak pernah lagi memberi instruksi kerja kecuali untuk hal-hal mendesak. Justru Dojun yang kini semakin sibuk. Beberapa saat kemudian, ia melangkah ke ruangan pamannya. Oh Se-yun tampak bersandar santai di kursinya. "Paman, apa kau tidak punya kerjaan? Mau terus diam saja seperti ini?" tanya Dojun sambil menatapnya heran. Oh Se-yun menoleh, lalu tersenyum nakal. "Kenapa, kau merasa rugi membayar gaji CEO padaku?" Dojun mengerutkan dahi. "Justru itu yang membuatku curiga." "Curiga? Dengan apa?" sahut Oh Se-yun, alisnya terangkat. "Jangan-jangan paman diam-diam sedang merencanakan pensiun?" "Oh, bocah ini," Oh Se-yun terkekeh. "Tentu saja aku sudah mempersiapkan pensiunku sejak lama. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Tapi paman kan baru pertengahan 50-an. Orang lain seumuran paman masih mati-matian bekerja," balas Dojun. "Itu orang lain, aku ini berbeda," jawab Oh Se-yun sambil tersenyum lebar. "Aku sudah mengumpulkan banyak uang. Masa aku harus bekerja sampai tua? Itu tidak adil." "Tapi paman masih terlalu muda untuk pensiun," Dojun mencoba membujuk. Namun Oh Se-yun hanya tersenyum tipis. "Uangku sudah terlalu banyak untuk terus bekerja." Ia tertawa kecil, santai seakan dunia sudah di genggamannya. Dojun terdiam sejenak, dalam hatinya bergumam, sepertinya paman benar-benar sudah mantap dengan keputusannya. Sebenarnya, fantasi tidak akan terguncang sekalipun Oh Se-yun pensiun. Lagi pula, pekerjaannya selama ini lebih banyak mengelola HW Group. Alasan paman belum mengumumkan pensiun secara resmi, pasti karena ia sedang menunggu waktu agar aku bisa mengambil alih tugas ini. Aku hanya berharap hari itu tidak datang terlalu cepat. Beberapa hari kemudian, seorang jurnalis menghampiri Dojun di sebuah ruangan untuk melakukan wawancara. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, jurnalis itu berkata, "Setelah terjadinya serangan teror 9/11, jika diperhatikan dengan baik, ada hal yang aneh dengan Soyang Security." Dojun pun menatapnya tenang dan bertanya, "Hal aneh apa yang Anda maksud?" Jurnalis itu menjawab sambil menekankan kata-katanya, "Soyang Security tidak melakukan tindakan apapun. Mereka bekerja seperti biasa, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Bahkan ketika harga saham sedang anjlok, mereka justru membeli saham-saham unggulan. Berkat langkah itu, mereka berhasil mendapatkan penghasilan yang sangat besar." Jurnalis itu kembali melontarkan pertanyaan tajam. "Bagaimana itu bisa terjadi? Jika harga saham terus merosot, bukankah kalian akan menanggung kerugian yang mustahil dipulihkan?" Dojun hanya tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Itu bisa terjadi karena kami menyingkirkan keserakahan yang berlebihan." Jurnalis itu tampak terkejut. "Menyingkirkan keserakahan? Jadi maksudmu, perusahaan lain terlalu serakah?" Dojun mengangguk pelan, lalu menatap seisi ruangan. Di pasar yang bergejolak seperti ini, uang dalam jumlah sangat besar bisa berpindah tangan dalam sekejap. Ketika hal itu terjadi, keinginan untuk meraih hasil instan biasanya akan maju ke paling depan. Tetapi, Soyang Security memilih menyingkirkan keserakahan itu. "Karena peristiwa kali ini sangat besar, kami memfokuskan seluruh tenaga untuk melindungi dana nasabah." Nada bicaranya berubah lebih mantap.
Niat perusahaan kami sederhana, melindungi dana para klien. Dan justru itulah yang akan menumbuhkan kepercayaan dari orang-orang yang paling takut kehilangan uangnya. Dalam kondisi apapun, kami tidak akan pernah lupa bahwa pemilik uang itu bukan kami, melainkan para klien yang mempercayakannya kepada kami. Dalam hati, Do Jun bergumam. Apakah itu sudah cukup sebagai basa-basi yang meyakinkan? Sejak saat itu, ia harus menghadapi berbagai wawancara dan promosi perusahaan, sesuatu yang tak terhindarkan bagi seorang pemimpin di dunia bisnis. Pendapatan Soyang Electronics yang semula melampaui 20 triliun won pada tahun 1998, berhasil melonjak hingga 34 triliun won hanya dalam 2 tahun, tepatnya pada tahun 2000. Namun, gelombang IT yang meletus tahun itu ikut mengguncang stabilitas, membuat pendapatan turun kembali menjadi 32 triliun won. Laba operasional yang sebelumnya mencapai 7 triliun won pun anjlok ke kisaran 2 triliun won, kurang dari 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, Soyang Electronics tetap mampu mempertahankan wibawa sebagai salah satu perusahaan terbaik di Korea. Do Jun tahu, perusahaan yang ia miliki memang menunjukkan kinerja luar biasa. Tetapi, dalam hatinya, ia sadar, semua itu belum sebanding dengan satu perusahaan elektronik milik Jin Do-gi. Do Jun melanjutkan gumamannya dengan tenang, ia harus mengguncang anak-anak perusahaan, memaksa mereka melepaskan aset-aset inti, tetapi Soyang Electronics adalah benteng baja. Menyerangnya langsung adalah kebodohan. Rencananya, goyahkan kursi yang rapuh di dalam benteng itu, biarkan sang raja jatuh dari singgasananya. Namun pukulan itu tak akan datang dari tangannya sendiri, melainkan dari adik sang raja, wakil CEO Jin Sang-gi. Di pusat riset mobil Huawei, suasana ruang desain dipenuhi ketegangan sekaligus antusiasme. Para desainer menjelaskan konsep city car baru, bentuk mungil dengan garis membulat agar stabil, siluet belakang yang agresif, serta bodi rendah demi kesenangan berkendara. Mesin hanya 796 cm3, transmisi otomatis 4 percepatan, maksimal 2 penumpang, mobil imut yang ditujukan untuk menarik perhatian sejak pandangan pertama. Do Jun menyukai arah desain itu, meski kecewa karena versi konvertibel dibatalkan demi alasan biaya dan standar keamanan. Ia kesal karena insinyur terlalu fokus pada efisiensi, bukan sekadar membuat mobil yang keren. Pak Song memberi dukungan hangat pada para karyawan, sementara Presiden Hong dengan nada getir menyatakan dirinya sudah waktunya mundur dari peran penting, menyamakan dirinya dengan para tokoh senior bisnis lain yang sudah pensiun. Ia meminta agar anak muda melanjutkan, lalu meninggalkan ruangan dengan wibawa. Keheningan menyelimuti, lalu diskusi berlanjut lebih jujur. Oh Se-yoon mengaku bukan ahlinya menilai mobil kecil, sementara Musong justru meminta pendapat Do Jun. Do Jun menilai mobil itu sudah sesuai impian, desain keren, aman, harga terjangkau, cocok bagi anak kuliah atau pekerja muda, mudah dirawat, stylish tapi tidak murahan. Musong menimpali bahwa tantangan sesungguhnya ada di luar negeri, karena DAISU Jepang akan meluncurkan City Car 600 cm3 yang harganya jauh lebih kompetitif. Do Jun lalu mengusulkan strategi radikal, menjual mobil baru tanpa mencari keuntungan, bahkan rugi sekalipun, demi memperbesar volume produksi. Menurutnya, laba bisa ditopang model lain, sementara City Car hanya jadi senjata untuk membangun skala jangka panjang. Oh Se-yoon menegaskan risiko, jika tanpa laba, harga saham akan jatuh. Tapi Do Jun yakin itu bukan masalah, karena tujuan mereka adalah membangun fondasi kuat meski butuh 10-20 tahun. Musong menyadari maksud Do Jun, sebagai pemegang saham mayoritas, ia rela mempertahankan strategi meski harga saham anjlok, yang berarti manajemen tidak akan terguncang. Akhirnya, Oh Se-yoon menyetujui langkah nekat itu, dengan keyakinan bahwa selama gaji karyawan, investasi, dan kapasitas produksi terjaga, maka kompetitor bisa dikalahkan. Musong pun menegaskan komitmen terakhir, City Car memegang lebih dari 50% pangsa pasar, target itu harus tercapai paling lambat tahun depan. Jika tidak, maka kegagalan itu akan jadi alasan untuk mengganti ketua. Dengan napas berat ia berjanji, kali ini dengan mempertaruhkan posisinya sendiri. Do Jun bersandar ke kursinya, lalu berkata dengan mantap, aku berencana meluncurkannya di bulan Juni. Ketua Joe mengernyit, wajahnya tampak heran. Juni, kenapa peluncuran mobil baru harus di bulan Juni? Pameran mobil Frankfurt itu bulan Mei, dan persis di bulan Oktober. Bukankah lebih baik kita perkenalkan di sana? Do Jun menatap lurus, lalu menjawab, karena di bulan Juni akan diadakan Piala Dunia. Itu adalah kesempatan emas. Oh Se-yoon langsung menyela. Apa? Hei, walaupun itu diadakan di negara kita, tetap saja itu pesta negara lain. Setelah babak penyisihan selesai, apa gunanya Piala Dunia untuk kita? Namun Do Jun tetap tenang. Kupikir tahun ini akan berbeda. Kali ini tim kita akan bermain di lapangan kita sendiri. Jika mereka memberikan hasil yang bagus, suasana negeri akan sangat heboh. Dan kalau kita mengikuti arus itu, efeknya pasti luar biasa. Mari kita adakan event besar. Event, Ketua Joe menegaskan. Iya, Do Jun mengangguk. Setiap kali tim kita memenangkan pertandingan,
kita adakan undian acak, dan menghadiahkan total 100 mobil baru. Kita pilih langsung di antara penonton yang ada di stadion, berdasarkan nomor kursi mereka. Ruangan langsung riuh. Apa? 100 unit? Seru mereka hampir bersamaan. Ketua Joe geleng-geleng kepala. Tunggu sebentar, menghadiahkan 100 mobil baru itu terlalu berlebihan. Biasanya, untuk event besar, 10 unit saja sudah cukup. Jangan lupa, saat meluncurkan mobil baru kita harus keluar biaya besar, untuk stasiun TV, media cetak, internet. Kita perlu pesan artikel khusus, sewa model papan atas. 10 unit saja sudah cukup, Dojun. Dojun masih dengan ekspresi kalem, berkata lagi. Bagaimana kalau tim kita tidak hanya menang sekali, tapi lolos ke babak semifinal? Apa? Ketua Joe menatap tajam. Jika negara kita lolos ke perempat final, lanjut Dojun, kita bagikan 500 unit. Dan jika sampai semifinal, kita bagikan 1000 unit. Bukankah itu akan memberi dampak luar biasa? Oh Seyun hampir tak percaya. Perempat final, Ketua Joe ikut terperangah. Semifinal, lalu, suasana yang tegang itu berubah seketika ketika mereka semua tertawa kecil, seakan tak percaya dengan keberanian ide tersebut. Ketua Joe menepuk meja pelan sambil berkata, misalkan saja seperti katamu, negara kita berhasil sampai semifinal. Betapa bagusnya jika kita membagikan 1000 unit mobil. Mobil kecil seharga sekitar 10 juta won, dikali 1000 unit sama dengan 10 miliar won. Dengan uang itu, mengiklankan mobil baru kita di momen ajaib itu akan memberi efek yang jauh lebih besar. Namun ia menambahkan dengan nada serius. Tapi membagikan 100 unit hanya untuk satu kemenangan, efeknya tidak akan jauh berbeda dengan membagikan 10 unit saja. Dojun tersenyum tipis, lalu berkata pelan namun penuh keyakinan. Masih ada kemungkinan bahwa momen ajaib itu tidak terjadi, bukan? Tapi, setiap kali tim kita menambah satu kemenangan, efek iklan mobil baru kita akan melonjak berkali-kali lipat. Ketua Joe menyilangkan tangan, wajahnya masih penuh keraguan, lalu berkata, benar, jika setiap satu kemenangan kita bagikan 100 unit, 1 miliar won pasti bisa kita raih. Tapi, apa kau punya argumen lain? Dojun menatap lurus ke arah mereka, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Ada seseorang bernama Park Hye-won di tim nasional kita. Ketua Joe mengernyit. Siapa? Seorang pemain yang pernah bermain di tim profesional Jepang, dan kali ini ia terpilih masuk tim nasional. Tolong buat kontrak dengan pemain tersebut. Dan juga, buat kontrak dengan pelatih mudeng. Oh Seyun yang mendengar itu langsung mengangkat alis, setengah kesal setengah heran. Kalau kau tidak suka dengan mobil baru ini, bilang saja terus terang. Apa kau berniat menghancurkannya lewat promosi itu? Meskipun begitu, entah mengapa aku merasa harus mengikuti saranmu. Ketua Joe menoleh kaget. Presdir, oh, apa yang tiba-tiba kau bicarakan? Oh Seyun tersenyum kecil, lalu berkata dengan nada penuh pengalaman. Aku sudah mendengar omong kosong orang ini selama 10 tahun. Tapi hasil akhirnya, selalu bagus. Jadi meskipun dia mengatakan hal yang tidak masuk akal, aku tetap mematuhinya. Mau bagaimana lagi, hasilnya sudah berbicara. Kali ini pun pasti akan sama. Semakin besar perkaranya, semakin tepat juga omongan orang ini. Jadi, tolong percaya dia sekali ini saja. Ketua Joe terdiam sejenak, jelas terkejut dengan pengakuan itu. Sementara itu, Dojun kembali menegaskan, suaranya mantap. Oh iya, tolong buat kontrak dengan pelatih mudeng selama 1 tahun. Dan untuk pemain Park Hye-won, kontrak setidaknya 5 tahun. Bayarkan juga biaya modelnya di tingkat tertinggi. Ketua Joe menghela napas panjang, lalu bergumam dengan nada menyerah. Hah, sifat keras kepala itu. Kalau benar sifatmu memang menurun dari kakekmu, meski dibujuk seperti apapun, kau tidak akan mau mengubah pendirianmu. Aku hanya bisa berharap firasatmu setajam firasat kakekmu. Namun Dojun tidak ragu sedikit pun. Aku sangat yakin, setelah Piala Dunia berakhir, kedua orang itu akan menjadi bintang nasional kelas negara. Bahkan bisa disebut harta nasional. Karena itu, aku juga berniat mendorong kontrak iklan dengan Soyang Live. Oh Seyun tiba-tiba tertawa lepas, matanya berkilat penuh keyakinan. Jangan khawatir, firasat bocah ini bahkan bisa mengalahkan kakeknya. Ketua Joe hanya bisa terdiam, wajahnya campuran antara bingung, kagum, dan sedikit takut, seakan menyadari bahwa ia sedang menyaksikan lahirnya keputusan besar yang bisa mengubah arah sejarah perusahaan. Keesokan harinya di Yeouido, Dojun menemui pamannya, suami dari Bibi Seona. Dojun menyarankan agar pamannya tidak lagi mengejar kursi wali kota Seoul, melainkan menunggu 2 tahun untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Pamannya menolak dengan alasan, bagi seorang politisi, 2 tahun terlalu lama karena 1 bulan saja bisa berarti setahun dalam dunia politik. Ia merasa keberadaannya bisa memudar. Dalam hati, Dojun sadar hanya dirinya yang bisa diandalkan pamannya, apalagi setelah tokoh kuat seperti Oh Seyun menolak mendukungnya. Tambahan lagi, ancaman dari kakek mereka membuat tidak ada pihak yang berani mendanai wali kota Choi Chang-jae. Dojun lalu bertanya apakah pamannya yakin bisa mendapat pencalonan resmi, sebab survei opini publik sudah menunjukkan ada kandidat kuat dengan dukungan mutlak.
Pamannya sempat kesal, namun Dojun menekankan bahwa berjudi di pertarungan tanpa peluang hanya akan membahayakan masa depan perusahaan Soyang yang kini ia kuasai. Ia juga khawatir bila pamannya melawan calon kuat itu, maka hubungan mereka dengan wali kota Seoul berikutnya bisa rusak. Karena itu, lebih baik pamannya tampil seolah-olah rela memberi jalan dengan cara yang terhormat. Dengan begitu, ia bisa menjaga citra baik tanpa dicap sebagai bawahan ataupun musuh. Dojun menjanjikan bahwa jika pamannya mundur, ia akan memastikan dana kampanye legislatif 2 tahun kemudian tidak menjadi masalah, bahkan menjamin pencalonan resmi. Pamannya terkejut, tapi Dojun menegaskan bahwa satu panggilan dari kakek mereka sudah cukup untuk membuka jalan. Pamannya pun mulai luluh, bahkan tersenyum kecil sambil berharap bisa mencalonkan diri di daerah basis kuat partai. Dalam hati, Dojun menilai keputusan itu tetap akan ia tentukan sendiri, sesuai seberapa bergunanya sang paman. Untuk menjaga posisi pamannya tetap terhormat, Dojun menawarkan jabatan komisaris independen di Soyang List lengkap dengan kantor, agar ia bisa datang sesekali memberi nasihat hukum sesuai latar belakangnya sebagai mantan jaksa. Pamannya menerima dengan tawa kecil, tapi Dojun justru merasa jijik melihat wajah tertawa itu. Dalam hatinya ia menegaskan, mulai hari itu, ia hanya akan memanfaatkan tenaga pamannya sampai habis, tanpa niat benar-benar menghargainya. Tanggal 4 Juni Piala Dunia akhirnya dimulai. Stadion utama Busan Asia dipenuhi sorak-sorai. Di layar televisi, sebuah iklan mencuri perhatian. Hawi Automobil berbagi kebahagiaan ini bersama Anda. 100 orang beruntung akan mendapatkan masing-masing 1 unit mobil baru. Selamat atas kemenangan pertama tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia. Pengumuman itu terdengar seperti ramalan. Apalagi, tidak ada syarat rumit, 100 mobil, masing-masing senilai 10 juta won, dibagikan begitu saja. Komunitas internet pun meledak dengan perdebatan. Ada yang kagum, ada yang sinis, bertanya-tanya apakah ini hanya trik pemasaran atau benar-benar firasat jitu. Sementara itu, perusahaan lain ikut berlomba. Soyang Elektronik mengumumkan akan memberi hadiah hingga 300.000 won per orang jika tim nasional meraih kemenangan pertama. Dayun Motors menyiapkan total hadiah 500 juta won, meski dengan syarat-syarat yang membingungkan. Namun, hanya Hawi Automobil yang berani menjanjikan hadiah paling gila, 100 mobil tanpa syarat. Kantor pusat Hawi Group pun kacau. Telepon berdering tanpa henti, sampai akhirnya harus diblokir. Ketua Jo menepuk meja, wajahnya campur aduk antara stres dan puas. Apapun hasilnya, ini sudah sukses besar. Gila, benar-benar gila. Ia sempat tersenyum bangga, lalu melirik Dojun. Tapi bagaimana dengan pertandingan berikutnya? Melawan Amerika, sekarang tim humas sudah seperti di medan perang. Wartawan tidak berhenti menanyakan, apakah kita sudah meramalkan hasilnya? Dojun hanya tersenyum tipis. Tak ada yang tertarik pada hal lain. Semua fokus pada iklan kita. Ketua Jo terdiam sejenak, lalu mendesah. Kau, jangan bilang kau sudah tahu hasilnya juga. Menang, kalah, atau seri. Dojun tidak langsung menjawab. Senyumnya samar, membuat Ketua Jo semakin curiga. Hei, kau ini kenapa? Jangan bilang kau mulai melemah, mau mundur sekarang. Namun Dojun tetap tenang. Jawabannya akan keluar pada tanggal 10 Juni. Saat melawan Amerika, Ketua Jo akhirnya mengangguk, separuh yakin, separuh gelisah. Baiklah. Semua karyawan akan menonton pertandingan itu. Setelah tahu hasilnya, baru kita tentukan slogan iklan berikutnya. Malam itu, Korea Selatan benar-benar menang di laga perdananya. Ramalan iklan terbukti, dan kegemparannya justru melebihi sorakan kemenangan timnas sendiri. Siluet mobil yang dipamerkan dalam iklan menjadi bahan perbincangan nasional. Semua orang kini menanti-nanti prediksi berikutnya dari Hawi Automobil, seolah mereka benar-benar punya peramal di dalam perusahaan. Tanggal 10 Juni iklan baru ditayangkan bertepatan dengan laga melawan Amerika Serikat. Namun kali ini, hasilnya seri 1-1. Iklan yang keluar pun bernada aman. Kami berikan tepuk tangan tiada henti untuk perjuangan tim nasional. Meski tidak seheboh sebelumnya, telepon tetap membanjiri kantor pusat. Bahkan media asing mulai menaruh perhatian, menyebut-nyebut bahwa mereka menanti ramalan berikutnya dari Hawi Automobil. Server website perusahaan pun sempat tumbang akibat lonjakan pengunjung. Dan puncaknya tiba pada tanggal 14 Juni menjelang laga terakhir melawan Portugal. Seluruh Korea heboh. Kantor humas sudah tidak sanggup lagi menangani telepon. Mereka mencabut semua kabel, duduk terdiam dalam linglung. Di ruang kerjanya, Ketua Jo bersandar letih di kursinya. Kalau besok kita menang, katanya pada Dojun, aku sendiri yang akan datang ke Stadion Incheon untuk menghadiri acara undian. Tapi kalau kalah, kau yang pergi. Aku sudah tidak mau tahu lagi. Keesokan harinya, sejarah tercipta. Tim nasional Korea Selatan berhasil melaju ke babak 16 besar. Untuk pertama kalinya, acara undian mobil yang sebelumnya hanya disebut sepintas, kini ditayangkan secara langsung di televisi. Walaupun hanya sebentar, antusiasme penonton meledak. Di layar, seorang jurnalis menatap Ketua Jo dan mengajukan pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua orang. Pak Ketua, tolong beri penjelasan.
Bagaimana bisa iklan Hawi Automobil selalu tepat menebak hasil pertandingan? Apakah perusahaan Anda menggunakan tim analis profesional? Atau benar seperti gosip, ada peramal hebat yang bekerja di balik layar? Ketua Joe tersenyum tenang, menepis semua spekulasi. Ah, tidak seperti itu. Kami hanya menuliskan harapan rakyat dalam bentuk iklan. Rakyat menginginkan kemenangan pertama, mereka ingin menyaksikan pertandingan hebat, dan mereka memimpikannya Korea Selatan melaju ke babak 16 besar. Itu saja, tidak ada peramal di balik semua ini. Seketika studio televisi penuh tepuk tangan. Seorang komentator yang duduk di sampingnya pun berkomentar, "Pak Ketua, Anda memang sangat berpengalaman." Namun kenyataannya, pemenang sesungguhnya dari Piala Dunia kali ini bukan hanya tim nasional, tetapi Hawi Automobil. Sebagai sponsor resmi, Dojun Motors telah menghabiskan hampir 100 miliar won untuk biaya sponsor, membanggakan diri dengan efek publisitas senilai triliunan won. Tapi publik lebih banyak membicarakan Hawi, perusahaan yang berani memasang iklan, ramalan, yang seolah menyalip semua prediksi resmi. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruang rapat, diskusi baru pun dimulai. Kali ini bagaimana? Lawan kita Italia. Selamat untuk babak 16 besar, tapi, apakah benar-benar mungkin kita menang? Salah satu staf membuka pembicaraan dengan ragu. Dojun menjawab dengan tenang, Again 1966. Kami yakin, ucapan itu membuat Oh Se-yun dan bahkan Ketua Joe tertegun. Pena mereka terhenti di atas kertas. Dojun tersenyum lalu menjelaskan, pada Piala Dunia 1966, Korea Utara bertemu Italia. Hasilnya, Korea Utara menang 1-0. Slogan Again 1966, berarti kita percaya momen bersejarah itu bisa terulang kembali. Ketua Joe mengernyit. Utara, apa? Dojun mengangkat tangannya, seolah menenangkan suasana. Jangan terlalu kaget, slogan ini memang akan dipakai oleh para supporter resmi, Jurigen Merah. Mereka sudah menyiapkan banner raksasa. Kami hanya menuliskannya lebih cepat. Oh Se-yun mengangkat alis. Kau tahu dari mana? Bukankah Jurigen Merah selalu merahasiakan slogan mereka? Dojun tersenyum tipis. Paman meremehkan kekuatan informasi Soyang Group. Hal semacam itu bisa diketahui hanya dalam 1 jam saja. Oh Se-yun sempat tertawa kecil. Ah, aku sampai lupa soal itu. Dojun melanjutkan dengan nada yakin. Bagaimanapun, slogan Again 1966 akan memenuhi seluruh stadion. Dan karena kita sudah memakainya duluan, iklan kita justru akan terlihat seolah didukung langsung oleh para supporter. Efeknya akan luar biasa. Salah satu staf yang sibuk mencatat masih ragu. Tapi, bagaimana kalau kita kalah? Dojun menatapnya, lalu tersenyum lebar. Lihat saja slogannya. Kami tidak mengatakan, akan menang, atau akan kalah. Kami hanya bilang, Again 1966. Itu sudah cukup menunjukkan keyakinan kami. Intinya bukan soal ramalan. Kita tidak pernah memulai ini untuk meramal hasil pertandingan. Untungnya, sejauh ini iklan kita selaras dengan hasil. Itulah yang penting. Ia menambahkan dengan suara mantap, kali ini kita tingkatkan. Bukan lagi 100, tapi 500 unit mobil. Kita tunjukkan keyakinan kita dengan uang. Staf itu terperanjat. 500 unit. Ketua Joe yang biasanya berhati-hati kali ini pun mengangguk penuh semangat. Sejujurnya, meski kita bertaruh lebih banyak, aku tidak akan menentang. Aku sudah seumur hidup bergelut dengan mobil. Tapi baru kali ini aku merasakan kegembiraan sebesar ini. Saat api menyala seperti sekarang, kita harus terus menambah bahan bakarnya, agar nyalanya tidak padam. Dojun lalu berbalik pada staf pencatat. Oh iya, ajukan permohonan penggunaan Seoul Plaza pada tanggal 29 Juni. Hari itu kita akan menampilkan mobil baru kita, Iskoilo, untuk pertama kalinya. Bertepatan dengan laga perebutan peringkat ketiga dan keempat. Tanggal 18 Juni di Dijon, pertandingan Korea Selatan melawan Italia berakhir dengan sesuatu yang tak terlupakan, golden goal yang memastikan kemenangan. Seluruh negeri berguncang. Sekarang, hanya ada 2 hal yang dibicarakan semua orang. Sampai kapan timnas akan terus menang? Dan, sampai kapan ramalan iklan Hawi Motors akan terus terbukti? 4 hari kemudian, malam tanggal 22 Juni sejarah kembali tercipta. Timnas lolos ke semifinal. Karena itu terjadi di malam minggu, jalanan Korea Selatan berubah menjadi lautan manusia. Anak-anak muda berpesta sampai pagi, bersorak, bernyanyi, dan melupakan waktu. Namun, keesokan harinya suasana jauh berbeda. Di ruang rapat Hawi Motors, seluruh eksekutif berkumpul dengan wajah serius. Ketua Joe membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. Menurutmu bagaimana, Dojun? Apakah kita perlu menyiapkan iklan besar-besaran, dengan asumsi kita akan lolos ke final? Ruangan hening. Dojun menutup matanya sejenak, lalu menjawab pelan namun tegas. Kita akhiri saja di sini. Seketika semua orang menoleh. Ketua Joe terdiam, lalu tanpa sadar mengulang, apa, maksudmu, Dojun? Seluruh ruangan ikut membeku. Dojun membuka mata, lalu melanjutkan dengan suara tenang. Selama Piala Dunia ini, kita sudah meraih hasil promosi bernilai ratusan kali lipat dibandingkan biaya yang kita keluarkan.
Kalau diteruskan, tidak ada lagi kejutan, tidak ada lagi rasa haru. Perhatian semua orang sudah tertuju pada satu hal, apakah kita akan menang di semifinal. Kalau timnas menang, fokus langsung bergeser ke pertanyaan lain, siapa lawan kita di final. Bahkan jika kita membuat iklan bergaya ramalan lagi, itu hanya akan menambah risiko, bukan keuntungan. Ketua Joe mengernyit. Risiko, maksudmu? Dojun menatap semua yang hadir. Sekarang, kalian berbicara seolah-olah kemenangan itu sudah pasti. Begitu juga rakyat Korea Selatan. Kalau begitu, meski kita meramalkan kemenangan, dampaknya tidak akan berarti. Tapi kita juga tidak mungkin menulis ramalan kekalahan. Kalau kita kalah di semifinal, tanggung jawabnya seolah-olah jatuh ke kita, bukan timnas. Ingat, kita ini bukan peramal. Kalau kita menuliskan kekalahan, dan ternyata benar, apakah itu strategi promosi yang efektif? Tidak, itu justru menjadi pertanda buruk. Oh Seyun yang sejak tadi terdiam akhirnya angkat bicara. Jadi menurutmu, kita pasti gagal masuk final? Dojun tersenyum tipis. Apa yang sudah kita capai sampai sekarang saja sudah merupakan keajaiban. Mengalahkan Italia, itu keajaiban. Kalau kita bisa mengalahkan Jerman, itu juga keajaiban. Jadi, aku tidak akan membicarakan ramalan baru. Kalau dipaksa memilih, aku akan memberi satu suara untuk kita kalah. Ketua Joe menghela napas dalam-dalam. Kalau begitu, kita harus menyusun strategi dengan asumsi kita akan kalah. Dojun mengangguk ringan. Betul, dan kalau memang ingin menarik perhatian, strategi terbaik justru tidak melakukan apa-apa. Ruangan itu kembali hening. Kata-kata Dojun bergema di benak semua orang, seolah menutup seluruh wacana iklan baru dengan satu keputusan yang tak terbantahkan. Ruangan rapat HW Motors masih dipenuhi keheningan setelah Dojun menyampaikan pandangannya. Namun perlahan, seseorang angkat bicara. Mungkin, justru itu bisa jadi strategi, katanya pelan, namun cukup untuk memecah sunyi. Jika iklan kita tiba-tiba berhenti tayang, orang-orang akan penasaran. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa? Apakah itu pertanda sesuatu? Seorang wanita yang duduk di sisi meja menimpali, matanya berbinar penuh keyakinan. Benar, ketika sesuatu yang familiar tiba-tiba hilang, rasa penasaran orang-orang akan mencapai puncaknya. Iklan kita selama ini selalu ada di setiap pertandingan. Jika sekarang lenyap begitu saja, tentu itu akan jadi bahan perbincangan. Publik pasti ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan mereka akan menghubungkannya dengan hasil semifinal nanti. Dojun mendengarkan tanpa banyak bereaksi. Dalam hatinya, ia bergumam tenang, sekarang, saatnya para ahli yang mengurus detail ini. Tugasku hanya memberi arah terakhir, lalu menyerahkan semuanya pada mereka. Ia menarik napas, lalu berkata sambil menatap seluruh ruangan. Kini, peringkat di Piala Dunia tidak lagi penting. Timnas yang sudah berhasil mencapai titik ini, pasti akan mendapat banyak pujian, dan sponsor. Kita hanya perlu menutup semua ini dengan cara yang elegan. Ketua Joe terbahak kecil, suaranya mengusir ketegangan. Itu benar, dan seperti yang kau katakan sebelum Piala Dunia dimulai, Dojun, 2 bintang paling populer sudah menandatangani kontrak dengan kita. Hasil ini sudah lebih dari cukup. Dojun mengangguk, lalu melanjutkan dengan tenang. Kalau begitu, mari kita sampaikan rasa terima kasih kita kepada seluruh pemain. Tapi, bukan dengan mobil baru kita. Rasanya agak kurang pas, mengingat mobil itu berukuran kecil. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kita memberi mereka sedan kelas menengah dari HW? Seorang staf di ujung meja langsung menimpali, lalu, bagaimana dengan para staf pendukung tim? Dojun menoleh, lalu menjawab mantap. Jumlahnya cukup banyak, mulai dari pelatih kepala, asisten pelatih, koordinator tim medis, fisioterapis, pelatih kebugaran, analis video, teknisi, petugas perlengkapan, penerjemah, bahkan sampai petugas bas. Mereka semua bekerja di balik layar. Bagaimana kalau kita juga menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka, orang-orang yang biasanya luput dari perhatian? Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh kecil. Salah satu anggota tim mengangguk sambil tersenyum. Itu, ide yang bagus. Memberi perhatian sedetail itu akan sangat menyentuh hati. Dan publik akan melihat HW bukan hanya memikirkan sorotan utama, tapi juga menghargai kerja keras semua pihak. Dojun menutup rapat dengan suara tenang. Itu saja yang ingin ku sampaikan. Aku harap tim ahli bisa mengurus semua ini dengan baik. Mulai sekarang, aku serahkan pada kalian. Tanggal 25 pagi, publik Korea Selatan dikejutkan oleh satu hal kecil yang justru terasa besar, iklan HW Motors tidak muncul dimanapun. Orang-orang langsung memperbincangkannya. Sebagian merasa seolah-olah sedang membaca koran yang tiba-tiba kehilangan rubrik ramalan hariannya. Semifinal pun digelar malam itu. Lawan berat, Jerman. Pertandingan berakhir dengan skor tipis 1-0, kemenangan untuk Jerman. Komentar-komentar membanjiri komunitas daring. Ada yang berkata mereka sudah menduganya, karena iklan, ramalan, HW Motors memang tidak tayang. Namun suara yang paling dominan bukan kekecewaan, melainkan pujian, rasa terima kasih kepada timnas yang telah menciptakan keajaiban dengan menembus babak semifinal, sesuatu yang bahkan tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
Aku menunggu, bagaimana HW Motors akan menutup semua ini? Tulis seorang komentator di forum olahraga terbesar malam itu. Jawabannya datang keesokan harinya, tanggal 26 Juni. HW Motors menyiarkan sebuah tayangan singkat di berita malam. Bukan ramalan, bukan slogan, hanya sebuah ungkapan terima kasih. Mulai dari pelatih fisik hingga juru masak yang menjaga asupan makanan, HW Motors menyiapkan hadiah kecil untuk semua staf tim nasional. Gambar layar televisi menampilkan sebuah parade ratusan mobil melaju perlahan menuju Pusat Pelatihan Nasional, NFC. Tidak ada pelatih atau pemain yang muncul di layar, tetapi kamera merekam wajah-wajah orang yang jarang tersorot, staf pelatih, analis video, petugas medis, teknisi perlengkapan, penjaga keamanan, bahkan pekerja kantin. Mereka menerima kunci mobil dengan senyum terkejut, beberapa ibu kantin bahkan meneteskan air mata haru. Kamera berita tidak melewatkan satupun momen itu. Publik pun tergetar. Yang dilakukan HW Motors sederhana, tapi berhasil menyentuh hati, memberi sorotan kepada mereka yang biasanya berada di balik layar. Sabtu, tanggal 29 Juni. Hari itu sejak siang, orang-orang sudah memadati alun-alun kota untuk menunggu laga perebutan tempat ketiga di Stadion Daegu. Layar raksasa dipasang di pusat kota, riuh dukungan mulai terasa. Namun sebelum pertandingan dimulai, ada pemandangan yang langsung menarik perhatian, belasan mobil kecil yang diparkir mengelilingi alun-alun balai kota. Mobil itu adalah Iskoilo, model terbaru HW Motors, diperlihatkan untuk pertama kalinya tepat di momen ketika seluruh negeri bersatu dalam semangat sepak bola. Para staf HW Motors pun mempersilahkan warga untuk melihat mobil-mobil itu dari dekat. Setiap orang boleh membuka pintu, mengecek interior, bahkan duduk di kursi kemudi seolah-olah mobil itu sudah menjadi miliknya. Lebih dari 10 pemandu ditempatkan di sekitar area untuk membantu pengunjung, sekaligus membagikan pamflet berisi informasi tentang Iskoilo. Suasana makin meriah. Warga berfoto di samping mobil, ada yang bergaya layaknya pembeli baru, ada pula yang mengabadikan momen bersama keluarga. Saat matahari mulai tenggelam, pertunjukan musik dari penyanyi-penyanyi populer membuat alun-alun balai kota semakin bergelora, seakan pesta kemenangan nasional benar-benar tengah berlangsung. Bagi kami di HW Motors, momen itu adalah puncak segalanya. Sebulan penuh promosi yang berjalan seiring dengan Piala Dunia akhirnya ditutup dengan cara paling meriah, sebuah perayaan yang menyatukan sepak bola, musik, dan teknologi otomotif. Kami merasa bangga, karena kampanye ini tidak hanya sukses sebagai promosi, tetapi juga tercatat dalam ingatan rakyat Korea sebagai bagian dari euforia keajaiban Piala Dunia. Malam itu, di ruang rapat perusahaan Dayun, suasana begitu tegang. Seorang eksekutif senior membuka pembicaraan dengan suara lantang. Untuk biaya sponsor saja kita sudah mengeluarkan 100 juta dolar. Ditambah biaya acara dalam negeri mencapai 40 miliar won. Benar begitu, ruangan mendadak hening. Tak seorang pun menjawab. Hingga akhirnya, seorang manajer berkata gugup, iya, itu benar. Anak tertua keluarga pemilik Dayun menatap mereka dengan marah. Kalau begitu, meski kita sudah menghamburkan begitu banyak uang, mengapa justru HW, perusahaan kelas rendahan yang bergaul dengan anjing dan soyang, bisa naik daun seperti ini? Apa karena mereka menggelontorkan triliunan, atau bahkan puluhan triliun won? Seorang peserta rapat menjawab hati-hati, itu karena strategi iklan mereka. Ketua rapat mendengus sinis dan menyela, iklan. Iklan apa? Iklan yang bahkan bisa membuat Nostradamus menangis, begitu maksudmu? Ia lalu mengebrak meja dengan keras, membuat semua orang terdiam ketakutan. Meskipun aku malas belajar dan lebih sering bersantai, aku masih tahu bahwa iklan itu bukan ramalan, melainkan perhitungan cerdik. Apa kalian tidak menonton wawancara Jo Dae-ho? Putra tertua keluarga Jo Tae-sik menimpali dengan ragu. Pak Ketua, meskipun terdengar masuk akal, tetap saja, membuat iklan seperti itu tanpa peramal rasanya mustahil. Setiap pagi mereka bisa menebak hasil pertandingan dengan tepat. Bagaimana mungkin kita bisa menandingi itu? Ketua mendengus lagi. Jadi kau mau bilang kita butuh peramal? Dengan suara tegas, Jo Tae-sik berkata, tidak, saya akan pergi ke HW Motors. Orang yang merancang iklan itu harus kita tarik ke pihak kita. Seperti yang Anda katakan, dia lihai menciptakan slogan yang berjalan di antara ramalan dan hati rakyat. Kita harus memilikinya. Ketua menyipitkan mata. Oh, bagus. Jadi kau bisa membawanya ke sini. Jo Tae-sik membungkuk sedikit. Serahkan pada saya, tapi tolong sediakan anggaran yang cukup. Kalau perlu, saya akan menyuapinya dengan uang sampai mulutnya penuh. Ketua kembali membanting meja. Kau pikir semudah itu? Kabarnya, dia adalah orang paling kaya di negeri ini untuk usia 20-an. Kekayaannya sudah lebih dari 100 miliar won, dan dia ditunjuk sebagai penerus beberapa perusahaan keuangan terbesar di negeri ini. Berapa banyak uang yang harus kau jejalkan ke mulutnya agar dia mau ke sini? 1 triliun, 2 triliun, Jo Tae-sik tertegun. Mungkinkah orang itu? Ketua menatap tajam lalu menghantam meja sekali lagi. Ya, dialah orangnya. Generasi ketiga paling berbakat dari Soyang Group. Ketua Jin tidak akan pernah menukarnya dengan apapun, bahkan dengan 1 truk orang-orang seperti kalian.
Namanya Jin Do-jun, dan kalian masih yakin bisa membawanya ke sini? Di ruang rapat Dayun, wajah Jo Taisik memucat. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Jadi, apa benar Jin Do-jun yang merancang strategi iklan itu?" Ketua rapat mendengus sinis sambil menyandarkan tubuhnya. Memangnya ada lagi pewaris generasi ketiga keluarga itu yang pintar? Bukannya yang lain hanya kumpulan orang tolol, yang kerjanya cuma pamer, sama sepertimu. Ucapan itu membuat Jo Taisik terdiam, sementara suasana ruang rapat makin mencekam. Keesokan paginya, Jin Do-jun menghadiri jamuan keluarga bersama paman-pamannya. Awalnya, mereka membicarakan keterlibatannya di Soyang Motors, lalu pembicaraan beralih ke politik. Jin Do-gi mengusulkan dirinya sebagai ketua yang akan bertanggung jawab atas dukungan politik Soyang dalam pemilihan presiden, dengan syarat kepemilikan saham dialihkan kepadanya. Direktur Lai Hak-jae menyerahkan dokumen dan menyampaikan pesan ketua keluarga, siapapun presiden terpilih, harus dilayani dengan baik. Ternyata, kali ini dana dukungan ditujukan untuk partai oposisi, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Do-jun menyadari bahwa siapapun yang menyerahkan dana akan dianggap sebagai pemimpin Soyang. Namun, pamannya Jin Sangi berusaha mengendalikan dana dengan menawarkan diri mengurusnya atas nama Do-jun, meminta kontribusi 2-3 miliar won darinya. Do-jun setuju secara lahiriah, tapi dalam hati ia mulai merencanakan strategi baru untuk menghadapi intrik politik dan keluarga tersebut. Malam itu, di ruang keluarga yang hangat namun diselimuti suasana serius, Jin Yongchul duduk dengan tubuh yang tampak semakin rapuh. Sorot matanya penuh kasih namun dibungkus teguran. Ia menatap cucunya, Do-jun, lalu membuka percakapan dengan nada bercampur gurau dan ketus. "Apa ini? Kau pernah bilang kalau aku mati, kau akan datang ke kuburanku setiap pagi untuk memberi salam. Tapi saat aku masih hidup, justru kau jarang menemuiku. Dasar anak nakal." Do-jun tersenyum kecut, lalu menunduk. "Maafkan aku, Kek, bulan lalu aku benar-benar sibuk. Mulai sekarang aku akan sering berkunjung." Namun, sang kakek menggeleng. "Tidak usah begitu, kalau memang tulus, sesibuk apapun, kau pasti bisa menyempatkan diri. Kalau hanya datang saat senggang, semua orang juga bisa melakukannya." Dalam hati, Do-jun bergumam getir. "Baru sebulan aku tak melihatnya, tapi jelas sekali tubuhnya makin melemah dari hari ke hari. Rasanya hatiku ikut sakit." Yongchul melanjutkan dengan senyum samar. "Bulan lalu kau sepertinya cukup menikmatinya, kerja bagus." Do-jun cepat merendah. "Yang patut diapresiasi adalah CEO Jo. Aku hanya membantunya." Kakeknya terkekeh pelan. "Jangan merendah. Ketua Jo sudah meneleponku berkali-kali. Pujian terus mengalir karena iklan itu berhasil besar, nilainya miliaran won. Bahkan investor luar negeri ikut tersenyum puas. Itu bukan hanya soal uang, tapi karena usahamu." Do-jun sedikit terdiam, lalu menjawab jujur, "Aku datang bukan karena urusan dana presiden atau pemilihan presiden. Aku datang untuk menemuimu, Kek." Tapi sang kakek menatapnya tajam. "Kalau begitu kenapa kau pergi lebih dulu? Apa mereka menyuruhmu?" Do-jun menarik napas panjang. "Aku hanya merasa canggung. Dana pemilihan presiden itu sudah diputuskan paman. Aku hanya menanggung sebagian kecil saja, jadi aku mundur lebih dulu." "Kenapa? Karena kau yakin bisa hasilkan uang tanpa kekuasaan?" tanya sang kakek menohok. "Tidak," jawab Do-jun lirih. "Hanya saja rasanya aneh membicarakan itu." Suasana hening sejenak, lalu Yongchul menatapnya dalam-dalam. "Do-jun, kau tahu, uang itu bukan sekadar angka. Uang bisa berubah menjadi kekuasaan. Itu yang disebut pengaruh finansial. Dan kau membutuhkannya." "Ya, aku tahu itu penting," jawab Do-jun tegas, "tapi ini belum waktunya. Aku baru akan menjalin hubungan dengan politisi kalau memang saatnya. Paman sudah turun dari kursi wali kota, jadi kita tidak lagi punya politisi aktif. Aku akan menemui mereka nanti, bukan hanya dengan uang, tapi dengan kekuatan finansial yang nyata." Kakeknya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau masih menganggap dirimu anak-anak, ya? Sekeras apapun kau menyangkal, statusmu sudah berbeda. Kau pewaris Soyang di sektor finansial. Setelah berkali-kali muncul di berita, orang takkan menganggapmu anak-anak lagi." Dalam hati Do-jun menolak. "Kakek salah paham, bukan itu maksudku." Ia pun menambahkan, "Bahkan perusahaan-perusahaan kecil pun sudah mencoba menjalin hubungan dengan tim kampanye presiden. Aku tahu mereka tidak bermaksud mengecualikan kita, tapi lebih baik kita menghindari kerugian." Yongchul tersenyum tipis. "Kalau begitu, akui saja kalau kau tercebur duluan ke lumpur ini. Tunjukkan sopan santun, kenali wajah mereka, tapi jangan larut." "Baik, Kek, aku mengerti," jawab Do-jun patuh, lalu menatapnya dengan cemas. "Tapi, sebenarnya aku datang bukan untuk membicarakan semua ini. Aku hanya ingin menanyakan kabar kakek." Kakeknya tiba-tiba tertawa kecil, meski batuk pelan mengikutinya. "Kau ini memang serakah." "Serakah?" Do-jun menatap bingung. Yongchul menghela napas panjang, menatap cucunya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kau pikir, kita bisa mengobrol seperti kakek dan cucu biasa?" Kakeknya melanjutkan, "Cucu khawatir dengan kesehatan kakeknya, dan kakek cemas apakah cucunya baik-baik saja.
Yah, hal seperti itu seharusnya sudah terjadi sejak awal. Tapi, setiap kali kita bertemu, kita hanya memperdulikan tentang perusahaan. Dojun terdiam sejenak. Dalam hatinya ia bergumam, padahal itu bukan candaan yang bagus. Benar, cara berbakti pada kakek bukanlah dengan menanyakan atau mengkhawatirkan kesehatannya. Dengan membicarakan pekerjaan, justru itulah yang terbaik, membuatnya tetap merasa dirinya masih seorang pemimpin. Dojun pun tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kita membicarakan hal lain?" "Hal lain?" tanya sang kakek, menatapnya dalam-dalam. "Aku mendapatkan informasi," ujar Dojun, "bahwa saat mobil baru kita keluar, pihak mereka juga sudah menyiapkan mobil baru untuk bersaing langsung. Sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sengit." Kakeknya hanya memandangnya tajam, seakan ingin menilai seberapa jauh cucunya sudah memahami medan persaingan. Dojun bergumam dalam hati, "Ya, kakek pasti langsung menangkap maksudku." Ia pun bertanya hati-hati, apa tidak ada caranya untuk menghindari benturan itu? Kakeknya tersenyum samar, "Anak muda, selalu ingin mencari jalan pintas. Padahal, dalam bisnis otomotif, tidak ada cara mudah." Dalam hati, Dojun menggerutu, kepekaannya benar-benar, dasar orang tua ini. Namun wajahnya menampakkan senyum, seolah ia senang mendengar kakeknya masih begitu bersemangat menanggapi urusan perusahaan. "Aku memang pelupa belakangan ini," kata sang kakek tiba-tiba, "tapi aku tidak melupakan urusan perusahaan. Bukankah yang penting bukan mobil yang laku keras, melainkan mobil yang dibuat dengan benar? Mobil yang membuat orang ingin memilikinya begitu melihatnya. Bukankah kau sendiri yang bilang itu tujuan kita?" Dojun terdiam, terkejut karena kakeknya masih mengingat ucapan itu. "Dan bukankah kau juga pernah bilang," lanjut sang kakek, "kita harus melihat jauh ke depan dan maju selangkah demi selangkah." Dalam hati, Dojun bergumam, melihat kakek masih mengingat detail yang bahkan aku sendiri sudah lupakan, sepertinya aku tak perlu lagi mengkhawatirkan kesehatannya. Tak lama kemudian, kakeknya kembali berkata, "Mau bagaimanapun, kita tidak akan bisa menang dalam pertarungan jumlah penjualan." Dojun cepat menimpali, "Tapi kita tidak boleh kalah dalam hal popularitas, kan?" Kakeknya mengangguk puas. "Benar, entah itu Dayun ataupun Soyang kita, kedua perusahaan sama-sama tidak menghasilkan uang dari mobil kecil." Dojun sempat terdiam. Dalam hatinya ia ingin mengoreksi, bukan Soyang, kek, tapi HW. Namun lidahnya terhenti. Ia menahan diri, sebab baginya, perusahaan ini adalah hadiah langsung dari sang kakek. Bagi Jin Yongchul, HW selamanya akan menjadi anak perusahaan Soyang. Kakeknya menatap Dojun sambil berkata pelan, "Di Dayun, posisi mobil hanyalah pelengkap saja. Kau sudah mengetahui lebih dari itu, kan?" Dojun mengangguk. "Ya, kek, aku melihatnya sebagai langkah awal untuk membangun identitas mobil Soyang." Senyum tipis muncul di wajah Jin Yongchul. "Benar, kalau begitu, mobil kecil itu bukanlah pameran utama, tapi hanya pameran pendukung." Tapi, ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius, "Di Global Cup kali ini, ada kelompok yang disebut Kesatria Merah itu. Media asing bahkan sampai memberitakannya." "Ya," jawab Dojun singkat, mengingat sorak-sorai supporter berbaju merah yang membanjiri stadion. "Coba buat mobilnya seperti gambaran mereka," ucap sang kakek mantap. "Meskipun Global Cup sudah berakhir, kaos merah itu masih tetap laku terjual, kan?" Dojun terdiam, lalu dalam hati ia bergumam, "Tepat sama dengan pemikiranku." Meskipun kakek sudah berusia lebih dari 80 tahun, tapi instingnya tidak kalah dengan para pebisnis muda. Apakah kekhawatiranku tadi hanya sia-sia? Beberapa saat kemudian, Dojun melangkah ke dalam gedung Soyang untuk menemui pamannya. Suasana di ruangan terasa berat, seolah ada sesuatu yang sedang dipertaruhkan. Pamannya membuka percakapan dengan nada dingin. "Dojun, apa 200 juta won itu memberatkan bagimu?" Dojun menarik napas pelan sebelum menjawab, "Tentu saja memberatkan, tapi apa boleh buat? Kuartal ini harus dipenuhi." Pamannya mengangguk singkat, lalu menambahkan keputusan yang sudah ia buat. "Baiklah, sudah diputuskan, 15 miliar won akan diserahkan untuk tahap pertama. Aku melakukan ini karena aku yakin kau tidak akan keberatan menyetujui tambahan 2 miliar won itu." Mendengar itu, Dojun terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia bergumam, "Sepertinya aku tahu dari mana angka 2 miliar itu berasal. Jumlah itu setara dengan 10% saham grup Soyang yang kumiliki." Ia mencoba menahan ekspresi, lalu berkata, "Tapi, Paman, seperti yang sudah kusampaikan sebelumnya, soal cara membuat dana gelap di perusahaanku dulu." Ucapan itu segera dipotong sang paman dengan senyum sinis. "Benar kata orang, yang sudah punya biasanya makin menjadi-jadi. Ternyata kau memang begitu. Bukankah uang yang ditemukan di Indonesia itu sebesar 100 miliar won? 2 miliar hanya 2% dari itu. Bahkan sebanyak itu pun kau tidak sanggup mengeluarkannya." Dojun menjawab dengan nada hati-hati, "Katanya uang itu harus diputar sekali lagi. Sekarang, kemungkinan besar uang itu ada di suatu tempat di Amerika Selatan." Pamannya, Jin Sangi, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Apa Oh Se-yun yang bilang begitu?" "Iya," jawab Dojun singkat. Seketika wajah Jin Sangi mengeras.
Sial, padahal uang yang harus dikirim ke pihak sana itu mendesak. Dojun terdiam, tapi pikirannya penuh dengan kegelisahan. Tidak boleh ada jejak bahwa uangku pernah ditransfer. Dana pemilu ilegal ini cepat atau lambat akan terungkap. Dan pada akhirnya, seseorang harus dijadikan kambing hitam untuk menanggung semua tanggung jawab itu. Sudah jelas kedua pamanku akan memilih salah satu direksi untuk dikorbankan. Tapi tidak seperti mereka, aku tidak bisa seenaknya melakukan itu. Ia menyadari posisinya rapuh. Baru 2 tahun lebih sejak ia mengambil alih perusahaan afiliasi. Rasa tidak puas para direksi karena harus bekerja di bawah bocah sepertinya jauh lebih besar daripada kesetiaan mereka. Aku tidak punya cukup waktu untuk membangun loyalitas hingga ke tingkat di mana mereka mau melindungiku dengan menghadapi kejaksaan. Tapi tetap saja, demi melindungi diriku sendiri, aku tidak boleh membiarkan sedikit pun celah. Pamannya menatap Dojun dengan tatapan penuh perhitungan. Kalau kita bermain di Soyang Securities selama 2 atau 3 hari saja, kita bisa dengan mudah mengumpulkan sekitar 2 miliar won. Mau coba? Dojun sempat terdiam. Sebelum ia sempat menjawab, pamannya kembali menjelaskan dengan suara rendah, seolah membisikkan rahasia besar. Sesaat sebelum pasar tutup, kita banjiri bursa dengan order beli, semua di harga yang sedikit lebih tinggi dari penutupan. Harga saham akan naik, para investor retail pun ikut masuk, meskipun mereka tak tahu alasannya. Begitu harga sudah terdongkrak, kita menolong semua keuntungan. Jika operasi ini dilakukan sebulan penuh, puluhan miliar won bisa diraup dengan mudah, dan kerugiannya ditanggung para investor kecil. Ia menatap tajam ke arah Dojun. Operasi 2-3 hari yang kumaksud, adalah ini. Dojun menghela napas singkat, lalu mengangguk perlahan. Ah, mengerti, aku akan menyiapkannya. Namun di dalam hati, pikirannya berputar liar. Wakil pimpinan Jin Sangi, apa dia begitu menginginkan aku segera memiliki kelemahan fatal yang tak bisa kuhapus seumur hidupku? Dengan hati-hati, ia bertanya, jika aku menyiapkannya sekarang, kepada siapa aku harus menyerahkannya? Pamannya terdiam sejenak, lalu mengambil selembar kertas. Dengan cepat ia menuliskan sesuatu, melipatnya kecil, lalu menyerahkannya pada Dojun. Kau bisa menghubunginya, sisanya biar aku yang urus. Kemudian, Jin Sangi berdiri dari kursinya. Tatapannya tajam namun penuh kepastian. Dojun, ya, paman, selamat datang, di dunia ini. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan dengan aura yang berat. Dojun menatapnya. Dalam hatinya, ia bergumam, maaf, tapi aku masih belum siap. Urusan berkubang dalam lumpur kotor ini, harus kutunda untuk nanti. Setelah pertemuan itu, Dojun langsung menemui Direktur Wu di sebuah gedung lain. Harus diblokir total, ucap Dojun. Maksudku, aku sama sekali tidak boleh bisa dilacak. Direktur Wu menerima kertas kecil yang disodorkan Dojun, lalu menatapnya sejenak sebelum menyimpannya. Apakah ini semua uang? Tanyanya tenang. Ya, 2 miliar, jawab Dojun singkat. Wu mengangguk tipis. Kalau kejaksaan sampai mengusut, mereka tidak akan membuang waktu mengejar orang yang mengantarkannya. Mereka akan mengikuti aliran dana. Rekening perusahaan, rekening pribadi, semuanya akan digeledah untuk mencocokkan angka. Jadi, siapapun kurirnya tidak penting. Yang penting adalah jejak uangnya. Dojun berbalik dari jendela, menatapnya lurus. Uang ini tidak akan mudah ditemukan. Semuanya sudah diputar, melewati beberapa lapis rekening di Amerika. Jejakku akan sangat sulit diikuti. Wu hanya terdiam sejenak, lalu mengangguk sekali lagi, memahami maksud Dojun. Direktur Wu menatap Dojun setelah mendengar penjelasannya. Ah, jadi ini uang pribadi? Tanyanya pelan. Ya, jawab Dojun mantap. Uang perusahaan tidak boleh disentuh. Lagi pula, ini bukan urusan mendesak. Dan juga, bukan jumlah yang besar. Direktur Wu sedikit terkejut, lalu tersenyum tipis. 2 miliar bukan jumlah besar. Sepertinya kau punya lebih banyak uang daripada yang kupikirkan. Dojun menoleh sekilas, bibirnya melengkung samar. Kau penasaran? Wu menggeleng singkat. Tidak, aku hanya merasa lega, karena sepertinya aku tidak perlu khawatir soal gaji. Dalam hati Dojun bergumam, apa dia sudah bisa bercanda denganku? Apa dia mulai merasa nyaman di sekitarku sekarang? Direktur Wu kembali bertanya dengan nada serius, uang ini, siapa yang mengantarkannya sampai ke office Etel? Orang yang bisa dipercaya, dialah yang mengirimkannya. Tenang saja, jawab Dojun singkat. Dia teliti juga ya, Dojun bergumam dalam hati, sampai menanyakan hal sedetail itu. Wu tidak berhenti di situ. Orang yang bisa dipercaya itu, tidak membawanya langsung ke sini sendiri, kan? Ya, sahut Dojun, mengangguk. Direktur Wu pun menatapnya tajam, lalu berkata dengan tegas, untuk selanjutnya, serahkan pekerjaan seperti ini kepada orang-orang kita. Orang yang bisa dipercaya dan pegawai kita sendiri itu berbeda. Orang luar bisa membuka mulut kapan saja. Dojun menarik napas pelan, lalu tersenyum tipis. Baik, akan kuingat itu. Pada malam harinya, Dejun datang ke kantor pusat HW Motors. Ia langsung menuju ruang kerja Ketua Jo, yang sedang menunggunya dengan wajah serius. Namanya Clark, ujar Ketua Jo tanpa basa-basi.
Katanya, harga mobil mereka lebih murah 3 juta won daripada kita. Dojun menahan napas sejenak. 3 juta won, itu berarti harganya hanya sekitar 6 juta won. Mereka pasti meluncurkannya dengan niat merugi, batinnya. Ini mungkin rencana untuk menginjak-injak kita hingga hancur, lanjut Ketua Jo dengan nada berat. Namun Dojun menggeleng pelan. Ketua, mari kita buang rasa saing itu. Mobil itu bukan dibuat untuk dijual banyak, apalagi untuk meraih keuntungan, bukan. Seperti rencana awal kita, lebih baik kita fokus pada target penjualan 7.000 unit sampai tahun depan. Ketua Jo menarik napas panjang. Tapi orang-orang di lapangan mengeluh. Mereka bilang sulit mencapai target itu. Apalagi kalau pesaing menyerang kita dengan cara seperti ini, kita pasti akan terdorong juga. Ditambah lagi, performa mobil kita tidak sebagus yang diharapkan. Itu bisa jadi masalah serius. Tanya Dojun. Tidak, jawab Ketua Jo. Hanya saja tidak memenuhi ekspektasi konsumen. Walau terlihat seperti bisa melaju cepat, pada akhirnya itu hanya mobil kecil. Konsumen juga makin melupakan Sportilog. Masalah teknis, Dojun bergumam dalam hati. Mustahil perusahaan dengan sejarah pendek bisa bersaing setara dengan raksasa otomotif lain. Tapi bagi konsumen asing, sejarah perusahaan tidak sepenting pilihan produk. Dojun lalu mengangkat kepalanya. Ketua, bagaimana kalau kita membeli sebuah perusahaan? Ketua Jo menatapnya tajam. Membeli perusahaan? Ya, jawab Dojun. Perusahaan Eropa atau Jepang. Kita beli perusahaan yang bisa membuat supercar, lalu menjadikan teknologi itu milik kita. Ketua Jo tersenyum tipis, setengah mengejek. Kau pikir perusahaan pembuat supercar itu seperti perusahaan mainan? Memangnya bisa dibeli semudah itu? Dojun terdiam sesaat, namun tatapannya tidak goyah. Kau tidak bercanda, kau benar-benar ingin membelinya. Ketua Jo kembali bertanya. Daripada membeli, aku lebih memandangnya sebagai investasi, jawab Dojun tenang. Investasi untuk mendapatkan teknologi mereka. Jika akuisisi memungkinkan, kita evaluasi dulu perusahaannya, baru kita putuskan untuk mengakuisisinya. Ketua Jo terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis. Mengakuisisi perusahaan demi teknologi memang bukan hal langka, tapi ide itu cukup bagus. Dalam hati Dojun bergumam, faktanya ada banyak perusahaan yang membeli perusahaan lain untuk mendapatkan teknologinya, dan ketika kegunaannya sudah menurun, perusahaannya akan kembali dijual. Kemudian Ketua Jo berkata, baik itu investasi atau akuisisi, kita memang punya uang untuk itu. Dojun berkata, jangan mencemaskan uangnya, aku akan mencoba mengaturnya. Kita memerlukan stimulasi yang lebih banyak untuk naik lebih tinggi. Stimulasinya adalah kolaborasi dengan perusahaan asing yang memiliki reputasi teknologi yang bagus. Tolong carikan perusahaan tersebut. Lalu Ketua Jo berkata, baiklah, kami akan segera mencarinya. Kami akan mencari perusahaan supercar yang bagus. Kami tidak memproduksi mobil dengan full power dan memiliki performa tinggi, jadi kami akan mencari perusahaan yang memiliki teknologi yang dibutuhkan. Dojun berkata, ya, aku serahkan sepenuhnya padamu, Presdir. Keesokan harinya, di televisi, seorang pembawa berita berkata, liputan pertama dalam berita jam 9 malam ini akan meliputi peristiwa yang tidak biasa. Hari ini, Hawai Kart bersama dengan tokoh utama, dalam semangat semifinal Piala Dunia, bersama pelatih Mundi dan atlet Park Seo-sung, kembali membangkitkan semangat pejuang merah. Semua pendukung yang terpilih melalui undian Piala Dunia telah berdiri di mobilnya masing-masing. Secara khusus, Hawai Kart membayar penuh 22% pajak dan biaya publik yang perlu dibayar di muka oleh para pemenang undian. Proses pendaftarannya pun telah selesai dengan sempurna. Para pemenang benar-benar mendapatkan kunci mobil dan bisa pulang seolah berada dalam sebuah film. Sepertinya mereka akan segera berangkat, Seoul, Busan, Daegu, Incheon, Daejeon, dan berbagai kota lainnya. Semua pejuang merah yang terkumpul dari seluruh negeri, kini meninggalkan pabrik dengan skualo merah mereka. Mendengar berita itu, Oh Se-yoon pun tertawa kecil. Hei, sebenarnya berapa banyak uang yang sudah kau hasilkan? Kau benar-benar mencetak uang, ya. Dojun yang duduk di sampingnya menjawab tenang. Itu hanya biaya pemasaran. Kami memberikan perhatian khusus pada iklan TV, dan juga menyebarkan amplop ke departemen berita. Oh Se-yoon mengangguk. Mereka menayangkan iklan berdurasi 1 menit penuh dengan rating 25%. Itu memang pantas dibayar. Dojun berkata lagi, besok, tolong umumkan. Jika pegawai fantasi membeli skualo, mereka akan mendapat diskon 15%. Pre-order untuk pasar AS juga akan diperpanjang 1 tahun. Bagaimana menurutmu? Oh Se-yoon tampak berpikir sejenak, lalu menjawab, itu akan cukup laku. Tapi, ada beberapa pegawai di sini yang gajinya tidak terlalu tinggi. Dojun tersenyum tipis. Kalau begitu, orang-orang dengan penghasilan tinggi bahkan tidak akan membelinya. Oh Se-yoon menimpali. Orang-orang itu bahkan tidak mau membeli tas golf kalau tidak muat di bagasinya. Dojun menjawab santai. Bukankah mereka bisa menaruhnya di kursi penumpang? Apa mereka tidak tertarik membeli mobil kedua? Oh Se-yoon menghela napas. Mereka itu justru membeli mobil Jerman untuk mobil kedua mereka.
Jadi jangan terlalu berharap. Beberapa hari kemudian, di gedung Hawi, seseorang meletakkan sebuah dokumen di atas meja Dojun. Prediksiku salah, ujar Oh Se-yun sambil menghela napas. Para pegawai fantasi justru memberikan respon yang luar biasa. Bagi mereka, mobil itu bahkan kurang dari 10 juta won. Jadi tentu saja mereka tertarik. Dojun menunduk, matanya menyapu isi dokumen, lalu bergumam dalam hati, hampir 100 orang. Oh Se-yun melanjutkan dengan nada setengah bercanda. Kau tahu kan gaji tahunan perusahaan kita lumayan besar. Pegawai, terutama yang masih lajang, semuanya ingin membeli mobil itu. Bahkan para manajer juga tertarik, katanya mereka ingin menyingkirkan sedan 2000 cm3 milik istrinya dan menggantinya dengan mobil ini. Para eksekutif malah bilang ingin menghadiahkannya kepada anak-anak mereka. Dojun mengangguk pelan, lalu berkata, kesimpulannya mereka ingin membeli, tapi kesulitan di harganya. Haruskah aku membuat rencana cicilan 48 bulan? Ketua jauh langsung menggeleng. Tidak, batasannya 36 bulan. Apa kau tidak mempertimbangkan biaya finansialnya? Dojun menatap lurus, lalu menjawab. Kalau begitu, uangnya memang akan terasa kurang ya. Sulit membeli mobil kita kalau jangka waktunya tidak pasti. Maksudmu begitu? Benar, kita tidak bisa menurunkan harga lebih jauh. Kalau terus menjual seperti ini, kita pasti akan merasakan kerugian. Dojun terdiam sejenak, bergumam dalam hati, dia salah menangkap maksudku. Aku tidak berniat menjual lebih murah. Kemudian ia berkata, kalau begitu, bagaimana dengan cicilan kartu kredit? Ketua Jauh dan Oh Se-yun sama-sama terkejut. Apa? Kredit? Dojun menatap mereka serius. Ya, Soyang, Dayun, perusahaan kartu kredit itu sekarang sedang sangat agresif. Lagi pula, keduanya juga baru saja berganti pemilik. Bukankah lebih baik membayar 10 tahun sekaligus dengan kartu kredit, daripada harus menanggung cicilan ratusan ribu melalui program biasa? Itu akan jauh lebih menarik bagi konsumen. Dalam hati, Dojun kembali berpikir, bagi pihak kita, semuanya akan membaik setelah ada kesepakatan dengan perusahaan kartu kredit. Tapi bagi pihak mereka, resikonya besar. Namun saat persaingan memanas seperti ini, inilah momen untuk menggila dan mengambil kesempatan. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada ini untuk mengamankan konsumen dalam waktu singkat. Membeli mobil dengan kartu kredit memang akan menjadi hal umum di masa depan. Hanya saja, saat ini masih belum. Sekarang masih sebatas melalui cicilan produsen dan perusahaan kartu kredit tertentu. Mendapatkan pembiayaan kartu komposit di kesempatan ini, bukan ide yang buruk. Dojun menatap mereka sebentar, lalu berkata tenang, buatkan program keuangan yang bisa diterima pihak lain. Pertemukan aku dulu dengan kedua pemilik perusahaan kartu, atur pertemuan itu segera. Di dalam hatinya ia bergumam, lega karena kedua orang itu sudah dikenalnya. Senyum tipis muncul di wajahnya saat membayangkan masa depan, perusahaan kartu itu kelak akan goyah. Ia tahu caranya, memberi beberapa bom finansial yang jauh lebih besar, sehingga menyelamatkan mereka menjadi semakin sulit, bahkan hampir mustahil. Keesokan harinya, Dojun menemui salah satu pamannya, paman ketiga. Pamannya membuka percakapan sambil tersenyum tipis. Membeli mobil dengan kartu kredit? Tanyanya dengan nada heran. Dojun menjawab tenang, ya, sebenarnya itu tidak terlalu spesial. Kalau membeli sesuatu, kita sering juga membayar dengan cicilan, bukan? Hanya saja jumlahnya berbeda. Perusahaan kartu kredit yang menentukan batasnya. Tidak ada bedanya dengan membeli tas merek terkenal seharga 3 juta won. Bedanya, cicilan perusahaan kami hanya bisa sampai 36 bulan. Kalau kartu kredit, bisa sampai 48 hingga 60 bulan. Pamannya mengangguk pelan. Itu memang benar. Dojun melanjutkan, bagaimana kalau produk kami dipakai untuk mempertimbangkan suku bunga dengan cermat? Gunakan ISKUALO sebagai uji coba. Kalau hasilnya bagus, jangkauannya bisa diperluas ke kendaraan lain. Pamannya menatapnya tajam, lalu tersenyum sinis. Hei, keponakanku, sepertinya kau punya hubungan yang cukup dalam dengan Soyang Kar. Buktinya kau sendiri yang datang menemuiku membicarakan bisnis ini. Dojun tetap tenang. Saya juga terlibat dengan Santasi, dan paman tahu kalau Soyang itu milik kakek, kan? Mustahil aku bisa pura-pura tidak peduli. Hanya itu saja, paman bertanya, seakan ingin menguji. Latar belakangnya bisa kita bicarakan lain kali. Mari kita fokus pada bisnis yang ada di depan mata. Pamannya menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. Melihat keponakanku yang sibuk begini cukup menarik juga. Kudengar akhir-akhir ini kau memang sedang sibuk, ya? Dojun menjawab datar. Itu gara-gara kakak Anda yang CEO perusahaan mobil sebelah. Tidak ada dumping yang lebih parah dari ini. Semakin banyak unit yang dijual, justru semakin merugi. Pamannya tersenyum tipis, lalu berkata, kerugian dari mobil kecil itu bisa tertutup setengahnya dengan menjual beberapa unit selengsit. Lagi pula, Dayun Motors punya spektrum produk yang cukup luas. Dojun menimpali cepat. Justru kalau kita membuat mereka terus merugi dan menurunkan reputasinya, bukankah itu akan sangat menarik? Pamannya sempat terdiam, lalu tertawa lepas. Haha, aku sudah bisa membayangkan wajah kesal kakakku nanti. Dojun melanjutkan dengan suara dingin.
Begitu perusahaan kartu kredit meluncurkan program cicilan, situasinya akan segera berbalik. Itu hasil analisa perusahaan kami. Pamannya lalu berkata serius, cicilan 36 bulan biarkan saja Soyang Capital yang mengurus. Tapi cicilan 48 bulan ke atas, jangan. Hentikan program cicilan kalian dengan Soyang Capital. Dojun menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, pamannya langsung menekan lagi, kau benar-benar akan menghentikan kerjasama itu. Kau rela mengorbankan keuntungan perusahaanmu sendiri demi membantu orang lain. Bukankah sebaiknya kau pikirkan lebih dalam? Dojun menjawab tanpa ragu, seperti yang saya katakan, beliau bukan orang sembarangan. CEO Oh Seun sudah seperti mentor bagi saya, orang yang banyak mengajarkan tentang dunia finansial. Dan Soyang Kar adalah kepemilikan kakek. Mengelola arus uang itu tidak mudah, dan menjual barang adalah pekerjaan yang sangat berat. Pamannya tersenyum sambil menghela napas. Ini masalah besar. Melihat keponakanku yang mengelola bisnis keuangan seperti ini, jujur saja, membuatku merasa kerepotan. Rasanya kau justru seperti pesaingku. Dojun membalas dengan senyum tipis. Pesaing, bukankah kita sedang bekerja sama dengan baik? Pamannya bertepuk tangan pelan, lalu tertawa. Baiklah, aku percaya padamu kali ini. Lagi pula, aku juga punya hutang budi. Tidak mungkin aku pura-pura tidak tahu. Dalam hati Dojun bergumam dingin, saat mengakuisisi perusahaan kartu kredit dulu, dia sempat memanfaatkan aku untuk bermain dua kaki. Aku tidak akan melupakannya. Pamannya kembali menegaskan, tapi sebelum itu, aku akan jalankan simulasi untuk program cicilan kartu ini. Kalau memang tidak ada keuntungan dan hanya penuh risiko, anggap saja pembicaraan ini tidak pernah terjadi. Dojun berpikir dalam hatinya, biaya administrasi kartu dan bunga cicilan bukanlah bisnis yang akan merugi, kecuali jika ada krisis besar di dunia kartu kredit. Aku harus memberi kepastian, agar pamanku ini tidak lagi ragu-ragu. Dojun mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan berkata pelan, namun penuh tekanan. Ya, tentu saja, tapi, paman, tolong ingat satu hal ini. Pamannya mengangkat alis, menatap penuh rasa ingin tahu. Hal apa? Dojun menatap lurus ke matanya. Berapa besar keuntungan bunga yang sebenarnya didapat Dayun Motors dari bisnis cicilan mobil? Kalau dikelola dengan baik, seluruh keuntungan itu bisa beralih ke perusahaan kartu kredit. Bayangkan betapa besar jumlahnya. Pamannya terdiam, tampak berpikir dalam-dalam. Dalam hati Dojun bergumam dengan tenang, program cicilan mobil yang selama ini dikelola oleh CEO Jo Taisik bisa direbut. Keuntungan yang dihasilkan program itu terlalu besar untuk dilewatkan. Dan aku tahu, godaan seperti ini akan sangat sulit ditolak oleh Jo Taisik, sainganku yang paling berambisi. Keesokan harinya, di kantor pusat grup Soyang, Dojun menghampiri paman keduanya, Jin Sangi. Memang seperti itu, ujar pamannya sambil menghela napas. Saat kau membuang sesuatu karena dianggap tak berguna, di masa depan justru akan terasa perlu. Dojun mengangguk pelan. Benar, kalau aku tahu akan seperti ini, aku pasti mempertahankannya. Aku tak pernah terpikir untuk menghubungkan program cicilan mobil dengan kartu kredit. Itu pemikiran siapa? Tanya pamannya. Bukankah itu idemu? Bukan, itu gagasan CEO Oh Seun, jawab Dojun cepat. Dia menilai hambatan terbesar penjualan mobil terletak pada beban finansial konsumen. Dalam hati, Dojun menambahkan, aku sengaja menyebut nama Soyang alih-alih HW, supaya pamanku merasa ini adalah urusannya sendiri. Bagaimana dengan Soyang Capital? Jin Sangi menelisik. Bukankah mereka sudah menjalankan program cicilan? Maksimal hanya 36 bulan, jawab Dojun. Aku sempat mempertimbangkan untuk memperpanjang tenor dan menaikkan bunga, tapi penolakan dari eksekutif Soyang Capital terlalu keras. Mereka takut menimbulkan kesan seolah bunga kita jauh lebih tinggi daripada pesaing. Pamannya mengangguk tipis. Itu benar, konsumen biasanya tak berpikir jauh. Mereka hanya melihat bunga paling besar, lalu menilai mahal atau tidak, tanpa menyadari makin panjang tenor berarti makin tinggi total bunga yang harus dibayar. Dayun Card sudah menyatakan akan mempertimbangkan secara positif, lanjut Dojun. Sementara Soyang Capital memberi sinyal akan menghentikan cicilan untuk model baru ini. Kenapa harus menyerahkan itu? Tanya pamannya, wajahnya mengeras. Bukankah keuntungan dari pembiayaan mobil adalah inti dari kapital? Dojun menarik napas. Apa boleh buat? Dalam situasi sekarang, kita harus saling membantu. Lagi pula, CEO Oh Seun bukan orang biasa bagiku. Ia guru dan mentor. Selain itu, kita tak boleh terlihat hanya mengambil bagian empuk, sementara beban ditumpuk ke perusahaan kartu. Pamannya terdiam, menimbang-nimbang kata-kata itu. Kami akan mengirimkan proposal pada Soyang Card, ujar Dojun akhirnya. Tolong tinjau baik-baik, lalu putuskan. Baiklah, jawab pamannya singkat. Aku sudah melemparkan umpannya, batinnya. Sekarang giliran HW Motors dan para eksekutif perusahaan kartu kredit untuk bernegosiasi. Tanda bahaya sudah terlihat di berbagai tempat, pengguna yang kembali pada pembayaran tunai, perusahaan kartu yang tak rela melepaskan biaya administrasi, serta bunga cicilan yang mereka incar setiap kali kartu digesek untuk membeli mobil seharga puluhan juta won. Ledakan hanya tinggal menunggu waktu.
Setelah pertemuan dengan pamannya, Do Jun segera menuju kantor pusat HW Group. Di ruang Ketua Jo meletakkan setumpuk berkas kontrak di atas meja. Kontraknya sudah ditandatangani, ucap Ketua Jo. Memang biaya administrasinya sedikit memberatkan, tapi keuntungan dari peningkatan penjualan akan menutupi semua itu dengan lebih dari cukup. Do Jun melangkah mendekat, bagus, paman besar sendiri yang turun tangan langsung, batinnya. Dengan begitu, dua perusahaan kartu kredit itu akan meluncurkan kampanye iklan besar-besaran. Dan berkat itu, merek kami, ISKUALO, akan ikut teriklankan tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan. Ketua Jo menatap Do Jun lalu tersenyum tipis. Benar, lagi pula, beliau bukan orang asing. Pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan sebenarnya adalah kita, jadi dia datang sekadar untuk memberi salam. Do Jun tak langsung menanggapi, hanya terdiam sambil menimbang. Ketua Jo melanjutkan, wajahnya tampak sedikit jengkel. Orang itu bicara seolah-olah HW Motors adalah miliknya sendiri. Selama pertemuan, dia terus saja menyebut Soyangkar, sampai membuatku kesal. Ternyata memang disengaja, Do Jun bergumam dalam hati. Dia ingin menanamkan kesan bahwa HW Motors hanyalah bagian dari Soyangkar. Do Jun lalu berkata perlahan, tapi jangan sampai paman-paman itu memberi instruksi kerja seperti seorang CEO sungguhan. Ketua Jo terdiam sejenak, seolah ada hal yang disembunyikan. Jangan-jangan, Do Jun menatapnya lekat. Ketua Jo akhirnya mengaku, sejujurnya, aku juga tercengang. Dia mengatakan konsep mobil ini sejak awal sudah bermasalah. Katanya, kalau mempertimbangkan daya saing global, mobil ini seharusnya tidak boleh diluncurkan. Lalu, dia bahkan memperkenalkan proyeknya sendiri dengan alasan lini mobil kelas menengah harus diperkuat. Kau tahu, dia memang suka ikut campur urusan orang. Apa yang kau katakan padanya? Tanya Do Jun, nada suaranya dingin. Kalau bukan karena kontrak program cicilan ini, aku pasti sudah menegurnya dengan keras, jawab Ketua Jo. Tapi kenyataannya, pihak yang membutuhkan bantuan adalah kita. Jadi mau bagaimana lagi, aku hanya bisa menahan diri. Do Jun menatap Ketua Jo beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan nada dalam, kerja bagus. Dari luar, tampak jelas bahwa kerjasama ini adalah transaksi besar yang menguntungkan ketiga pihak, perusahaan kartu kredit, Soyang, dan Dayun. Program cicilan mobil lewat kartu kredit benar-benar mengguncang pasar. Khususnya di kalangan anak muda, kebiasaan berbelanja dengan sekali gesek kartu sudah mendarah daging. Kini, ketika mereka diberi kesempatan membeli mobil dengan cara yang sama, godaan itu terlalu sulit untuk ditolak. Apalagi dengan tambahan iming-iming poin reward yang bisa ditukar dengan berbagai keuntungan lain, cukup untuk membuat hati mereka goyah. Program cicilan mobil melalui kartu kredit ini menjadi yang pertama di pasar, sekaligus strategi perekrutan pelanggan baru yang luar biasa. Orang-orang hanya perlu melihat jumlah cicilan bulanan yang tertera di brosur. Begitu menyadari angkanya masuk akal, mereka bergegas menuju dealer, kartu kredit di tangan, seakan takut kehilangan kesempatan emas ini. Sementara itu, di gedung grup HW, Ketua Jo berbicara dengan wajah sumringah. Berhasil, sepertinya kita harus menaikkan target. Dari 7.000 unit, setidaknya 10.000 unit. Secara pribadi, aku ingin mendorongnya sampai 12.000 unit. Do Jun yang duduk di hadapannya menimpali dengan tenang. Kalau begitu, bukankah keuntungan akan sedikit tergerus karena biaya komisi kartu kredit? Ketua Jo tersenyum lebar, keuntungan dan kerugian totalnya akan hampir sama dengan target awal 7.000 unit. Tapi, karena volume produksi meningkat, kita bisa menekan biaya produksi lebih jauh. Yang terpenting bukan sekadar angka keuntungan, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kita capai. Dalam hati, Do Jun memahami maksudnya. HW Motors tidak seperti Dayun, yang hanya terus mengeluarkan model-model serupa tanpa variasi berarti. Kini, kenyataan bahwa banyak konsumen muda memilih HW sebagai mobil pertama mereka, sama saja dengan mengamankan basis pelanggan masa depan yang kuat. Ketua Jo kembali bersuara, matanya berkilat penuh semangat. Entah kenapa aku bisa membayangkan wajah CEO Jo Taisi dari Dayun sedang berteriak marah. Mobil kecil mereka dijual dengan pola pikir merugi, sementara penjualan mobil kelas menengah juga tertekan. Menyebalkan sekali bagi mereka, bukan? Do Jun tersenyum tipis. Kalau iklan kita mulai tayang besar-besaran, mereka pasti semakin tersudut. Betul, ujar Ketua Jo sambil terkekeh. Kita sudah mengamankan kontrak eksklusif dengan 2 bintang sepak bola termahal saat ini. Itu akan jadi pukulan telak. Aku yakin jajaran eksekutif Dayun Motors kali ini akan dirombak habis-habisan. Setelah tawa mereda, Do Jun bertanya, apakah ada seseorang yang benar-benar kau incar? Tentu saja, kesampingkan urusan pribadi. Ketua Jo terdiam sejenak sebelum menjawab. Ada, seorang dari divisi marketing. Sejak masa jabatan CEO Jo Taisi, dia sudah jadi otak di balik banyak langkah strategis Dayun. Dia pasti target utama dalam perombakan kali ini. Do Jun mengernyit. Kalau hanya marketing, kita tidak punya alasan kuat untuk menariknya. Pasti ada sesuatu yang lebih istimewa. Ketua Jo mengangguk pelan. Benar, dia adalah orang pertama yang merencanakan partisipasi Dayun di ajang rally-rally besar dunia.
Tak ada orang di negeri ini yang lebih paham soal rally darinya. Hanya saja, karena hasil Dayun tak begitu gemilang, Zhou Taixi kehilangan minat. Tapi, kalau kita benar-benar ingin mengakui dan menandingi level perusahaan mobil sport Eropa, ikut serta di rally adalah keharusan. Dengan teknologinya, jika dikembangkan serius, kita pasti bisa meraih hasil yang membanggakan. Mendengar itu, Dojun pun menatapnya tajam dan berkata dengan mantap, target penyingkiran nomor 1 di Dayun, akan menjadi target rekrutmen nomor 1 untuk kita. Pada tahun 2003, Badan Pengawas Keuangan menemukan masalah serius yang berpotensi mengguncang seluruh pasar keuangan, obligasi kartu. Obligasi kartu adalah dana jangka pendek yang dipinjam perusahaan kartu kredit untuk membayar lebih dulu tagihan konsumen yang menggunakan kartu kredit. Awalnya, skala obligasi kartu diperkirakan sekitar 50 triliun, namun hasil investigasi mengungkapkan jumlah sesungguhnya melebihi 90 triliun. Fakta ini mengejutkan banyak pihak karena menunjukkan betapa rapuhnya fondasi keuangan perusahaan kartu. Pada tanggal 17 Maret tahun 2003, Badan Pengawas Keuangan pun mengumumkan sebuah rencana komprehensif untuk perusahaan kartu kredit. Rencana ini berisi 2 poin penting. 1. Perusahaan kartu kredit diwajibkan menjalankan langkah penyelamatan diri yang keras. 2. Sebagian regulasi akan dilonggarkan untuk mendukung pendanaan. Namun, inti permasalahannya terletak pada poin pertama. Penyelamatan diri, berarti perusahaan harus mengurangi hutang secara signifikan sambil tetap menggunakan dana internal mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka dipaksa untuk memperbaiki kondisi keuangan, tetapi tanpa banyak ruang bernapas. Di grup Soyang, rapat darurat dipenuhi ketegangan karena krisis keuangan. Obligasi jangka pendek dan keterbatasan dana membuat operasional kartu hampir lumpuh. Beberapa eksekutif mengusulkan penarikan dana dari afiliasi atau penghentian layanan tunai, namun Jin Sanggi menolak keras menyeret seluruh grup ke dalam krisis. Situasi semakin genting ketika diketahui obligasi Soyang Life senilai 300 miliar won jatuh tempo 2 bulan lagi, dan mustahil dilunasi tanpa perpanjangan. Seorang eksekutif menyarankan penyelamatan lewat penambahan modal sebesar 400 miliar won agar Soyang Card tetap bertahan. Jin Sanggi menyetujui penerbitan saham baru, namun masalah obligasi 800 miliar won milik Soyang Life tetap menghantui. Rapat pun ditutup dengan dingin. Jin Sanggi menegaskan CEO Kartu agar menangani masalah internal, sementara ia sendiri akan mengurus obligasi Soyang Life. Dalam hati, ia sadar tambahan modal akan mengurangi kepemilikannya di bawah 30%, mengancam kendali atas Soyang Card. Namun, demi menjaga otoritas dan janjinya, ia terpaksa menanggung risiko besar itu. Sementara itu, di Yewido, Oh Seyun menyandarkan tubuhnya di kursi, menatap Dojun dengan tatapan penuh makna. Nah, mari kita bicara jujur. Apakah kau sudah berfirasat bahwa ini akan terjadi? Dojun menghela napas pelan, lalu menjawab dengan tenang. Ini adalah bisnis di mana utang terus bertambah. Walau tidak sampai sejauh ini, aku memang sudah merasa sulit untuk terus memimpin perusahaan. Oh Seyun tersenyum tipis. Bagaimanapun juga, berkat itu, bom di dekat kita berhasil dijauhkan. Itu keberuntungan besar. Mata Dojun menyipit, suaranya terdengar mantap. Jika bom itu hilang, aku berniat untuk mengambilnya kembali. Oh Seyun mencondongkan tubuhnya ke depan. Apa kau yakin tidak apa-apa? Dojun menatap lurus ke arahnya. Perusahaan kartu itu tidak ada bedanya dengan bank, meminjamkan uang lebih dulu, lalu mengambil bunganya. Kalau saja penerbitan kartu dan limitnya dilakukan dengan hati-hati, bukankah itu bisnis yang sangat bagus? Dalam hatinya, Dojun bergumam. Bank selalu menyelidiki secara detail calon nasabah yang ingin meminjam. Mereka meminta jaminan dulu, baru berani memberikan uang. Tapi perusahaan kartu kredit berbeda. Masa pinjaman mereka sebagian besar hanya sebulan, dan jumlahnya pun kecil. Jika sejak awal penerbitan kartu sudah dilakukan penilaian yang cermat terhadap tingkat kredit dan pendapatan konsumen, resiko kerugian bisa ditekan drastis. Jadi, mengapa harus menolak bisnis semanis ini? Oh Seyun kembali bersuara, nadanya lebih hati-hati. Tidak akan mudah merebut kembali Soyang Card. Dojun tersenyum tipis, seolah-olah rencana itu hanya permainan baginya. Tidak perlu terburu-buru, kita hanya perlu mengumpulkan saham seiring harga yang terus merosot. Dan jangan lupa, bukankah aku adalah kreditur besar? Kita punya banyak cara. Dalam hatinya, ia kembali bergumam. Merebut kembali perusahaan kartu itu sangatlah mudah. Yang sulit adalah bagaimana mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keesokan harinya, di grup Soyang, Jin Sanggi berkata dengan nada marah kepada Dojun. Apa, tidak bisa memperpanjang jatuh tempo? Dengan tenang, Dojun menjawab. Benar, Paman. Soalnya aku juga sedang kesulitan.